البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di bab yang ke-11, bab salatul musafirin wal marid. Salatnya orang-orang yang safar, ya, dan orang yang sakit. Sehingga oleh beliau beberapa hadis dalam permasalahan ini. Yang salatul musafir, salat orang yang safar dan orang yang sakit, bahwa disunahkan untuk dia mengqashar ketika safar. Kemudian jarak safar alam perjalanan seorang ya setengah hari, berangkat pagi sampai maghrib berjalan kaki ataupun menaik onta, itulah safar. Dan kembali kepada kebiasaan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i rahimahullah ya sekitar lebih dari 100 km sudah lewat bahasanya. Dan tidak ada dalil yang sahih menyebutkan dalam masalah ini mengenai jarak. Kemudian juga boleh menjamak, baik jamak takhir dan jamak takdim, ya sudah selesai. Kemudian juga disebutkan mengqashar dilakukan ketika sudah keluar dari rumah. Kemudian juga disebutkan apabila dia safar nazil, ya dia safar pergian kemudian sampai ke tempat tujuan, umpamanya tinggal di situ selama ya 4 hari, maka boleh dia menjamak dan qashar. Apabila lebih dari ya 4 hari, saya mengatakan lebih dari 3 hari, maka apa? Untuk dia menyempurnakan salatnya. Yaitu. Kemudian juga dibahas dalam permasalahan ini bagaimana kalau dia nazil, ya tinggal sudah di tujuan dan mendengar adzan. Ya ini yang diperbincangkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ini hukum salat berjamaah ala musafir. Ya, hukum salat berjamaah bagi orang yang safar. Bagaimana ini? Biasanya orang yang safar kan dalam keadaan masyaqqah, berat. Kalau dia dalam keadaan berat ketika sudah sampai tujuan, umpamanya dalam keadaan berat, maka boleh dia menjamak, boleh mengqashar, selesai. Ya ini. Tapi idza lam yasyuk alaihim, apabila tidak berat, santai-santai di tempat saudara umpamanya. Ya. Maka ulama untuk dia ikut salat berjamaah. Karena sebutkan Nabi SAW saja ketika beliau dalam keadaan berperang dianjurkan untuk apa? Salat berjamaah. Dianjurkan. Wa idza kunta bihim faqam ta'al mushalah wa takum ta'ifatun minhum maka wa liyakhudhu aslatahum. Dan apabila engkau yang Muhammad bersama dengan mereka, tegakkanlah salat berjamaah. Maka sekelompok dari pasukan itu bersama engkau dan mengambil senjata-senjata mereka. Ya, jadi sebagian salat bersama dengan Nabi, ya, sebagian dalam keadaan berjaga-jaga. Ini dalam keadaan perang saja. Seperti itu keadaannya. Demikian juga dalam hadis Bukhari Muslim, ya, hadis Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, fa idza hadarat shalah, apabila hadir waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka adzanlah salah seorang kalian. Tsumma li ya'ummakum akbarukum, untuk mengimami kalian yang paling besar di antara kalian. Ini untuk salat walaupun dalam keadaan safar. Yaitu. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan demikian. Ini wajib. Demikian juga Syekh bin Baz. Ya. Jadi, wallahu alam kalau kita sudah sampai ke tujuan, ya, kemudian kita dalam keadaan tidak berat, mendengar adzan, mendatangi masjid, sholat bersama dengan mereka. Yaitu. Kemudian disebutkan tentang permasalahan boleh enggak menjamak, ya, walaupun tanpa, yaitu hujan, walaupun tanpa, yakni takut, demikian juga, yakni ketika hujan boleh enggak menjamak. Jadi perselisihan. Lebih bagus tetap kita melakukan apa? Salat walaupun di rumah. Ya, jadi disunahkan sholu fi buyutikum. Ini muadzin mengatakan demikian, salatlah di rumah kalian. Jadi untuk kita tidak menjamak antara maghrib dan isya ketika terjadi hujan. Wallah terjadi perselisihan.
Bahkan sebagian mengatakan dapat jumhur boleh untuk kemudian menjamak ketika terjadi hujan. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Hambali ketika mensyarah yakni Ilal Tirmidzi, itu termasuk hadis yang tidak diamalkan. Wallahu a'lam. Jadi jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam baina dhuhr wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah bi ghairi khauf wal matar. Dalam Sahih Muslim ini, Nabi menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah bukan karena fi ghairi khauf, bukan karena takut dan juga bukan karena hujan. Ulama ini disebutkan oleh para ulama dipakai ketika keadaan-keadaan yang genting, seperti dokter yang dia itu melakukan operasi. Ya, dia mau operasi umpamanya di waktu sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib, sampai terus nanti setelah habis waktu maghrib selesai waktu isya. Bahkan di sini boleh dia menjamak di keadaan-keadaan yang genting seperti ini. Ulama demikian. Hadis ini digunakan demikian. Walaupun ulama mengatakan ini hadis tidak diamalkan. Ya, berbahaya seperti ini. Kalau kemudian, dan itu adalah termasuk syiar, tanda-tanda orang Syiah menjamak antara maghrib dan isya, zuhur dan asar. Ya itu. Dan hadis-hadis yang telah kita baca semuanya adalah menunjukkan seorang menjaga sholat pada waktunya. Inna sholat akan al-mu'minin kita mauqutan. Semuanya sholat bagi kaum mukminin sudah ditentukan, demikian juga waktu-waktunya. Ya itu. Ya, jangan bermudah-mudah. Ini dalam Sahih Muslim sering itu kita ditanyakan hadis ini. Ya, dalam Sahih Muslim. Ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini dipakai oleh Syiah karena mereka mengambil hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini jamaah Nabi baina dhuhr wal maghrib wal dhuhr wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah bi ghairi khauf wala matar. Tadi sebagian ulama dan itu yang kita pegang mengatakan hadis ini tidak ada amalannya. Atau diamalkan dalam waktu-waktu yang sangat darurat. Sudah tadi kita contohkan. Menunjukkan agama kita ini dalam keadaan ada keluasan, yaitu kemudian kita teruskan hadis yang masih tersisa di bab ini. Kemarin disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatlah berdiri, kalau tidak mampu maka duduklah, tidak mampu maka berbaring di sisi kanan atau kiri. Dikatakan Imam Bukhari. Berikutnya hadis yang ke-14, qala Rasulullah taala wa an Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini dibicarakan oleh para ulama. Ibnu Hajar sendiri sudah menghukumi dalam permasalahan ini mauquf sebagaimana ucapan Abu Hatim radhiyallahu anhu. Itu sudah ucapan beliau mengatakan ini adalah mauquf. Jadi bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit. Fara'ahu, maka Nabi melihat orang yang sakit ini yusolli, salat ala wisadatin, di atas wisadah. Sebutkan di Tauhidul Ahkam wisada. Apa makna wisada? Kullu ma yudha tahta ras, segala sesuatu yang diletakkan di bawah kepala. Ini bantal, seperti bantal semisal itu. Tempat lebih tinggi orang kalau tidur kadang memakai bantal. Supaya lebih ini lelat tidurnya semisal itu. Kalau kita artikan bantal semisal itu. Segala sesuatu yang diletakkan di bawah kepala. Bukan sajadah tapi wisada. Nabi melihat seseorang ketika belum menjenguk orang sakit ini, beliau melihat orang ini sholat di atas wisadah. Ini segala sesuatu yang diletakkan di bawah kepala, lebih tinggi lebih tinggi dari tanah kan itu. Para mabiha, maka Nabi pun melempar biha, ini melempar bantal tersebut atau semisal itu. Waqala, dan Nabi SAW mengatakan sholli alal ard, salatlah di atas bumi. Ini stata'ta, apabila engkau mampu. Wa illa, dan jika tidak mampu, fa'umi iman, maka isyaratkan dengan isyarat. Disebutkan ima asalnya adalah harakah, yakni bergerak. Waqad yustamal bil hajabaini wal ainaini wal yadaini wa ras, yakni isyarat dengan apa? Dengan mata atau dengan tangan atau dengan kepala. Jadi ima di sini isyaratkan. Ini isyaratkan dengan kepala menunduk, umpamanya kalau untuk apa? Untuk sujud. Rukuknya menunduk, kalau sujud menunduknya lebih kuat lagi ke bawah. Nah itu.
Ini makna ima. Waj'al sujudaka, dan jadikan sujudmu akhfat min ruku'ika, lebih rendah dari rukukmu. Ya, berarti kalau ima tadi mengisyaratkan dengan menggunakan kepala, bagaimana? Sujudnya ya lebih rendah daripada rukuk. Ya itu. Ketika mengisyaratkan dengan kepala. Rawal Baihaqi, meriwayatkan Imam Baihaqi wa sahaha Abu Hatim waqfahu, dan Imam Abu Hatim menyesuaikan itu adalah mauquf. Sudah, ini ucapan beliau. Wafat. Ya, itu mauquf, ucapan Jabir saja. Sebenarnya menyebutkan bahwa sholat hendaknya jangan kemudian lebih tinggi dari posisi sujud. Ya itu. Sehingga sebenarnya mengatakan makruh. Ya, seorang sholat kemudian sujudnya lebih rendah dari tempat ya dia itu duduk. Ya demikian. Sehingga disebutkan ditauliakan karaha sujud ajiz ala wisadah wa nawiyah. Turfa lahu ala anil ard. Makruh sujudnya orang yang tidak mampu untuk berdiri. Ya. Di atas wisadah, ini di atas bantal. Dan semisalnya yang terangkat untuknya lebih tinggi daripada bumi. Ya, maksudnya dia itu tadi adalah supaya lebih tinggi, kan itu. Jadi dia sholat, kemudian kemudian ketika sujud di atas bantal itu, atau bahkan mungkin dia duduk di atas bantal itu semisalnya. Sehingga dikatakan makruh untuk kemudian ketika dia sholat, ya kemudian dia sujud di tempat yang lebih tinggi di atas tanah. Ya demikian. Berikutnya hadis yang ke-15, hadis yang terakhir di bab ini. Yaitu hadis yang ke-411 di buku ini. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ini juga hadis ini bicarakan. Demikian juga mauquf, ya. Ulang demikian. Di ucapan Aisyah radhiyallahu anha saja. Ini telah lewat dalam bahasan yang terdahulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbian. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat mutarabbian, yakni bersila. Ya. Mutarabbian dari arba'ah 4 kan, maksudnya di sini ada bersila. Rawi Nasai meriwayatkan Imam Nasai wa sahu Hakim, dan mensyahkan padanya Imam Hakim, dan telah lewat di sini ya pada pertemuan telah lewat. Ya. Maka di sini dibahas tentang masalah orang yang dalam keadaan sakit, ya sudah lewat. Kalau dia tidak mampu berdiri maka untuk duduk, kalau tidak mampu maka ya berbaring di sisi kanan. Bagaimana kalau dia kemudian berdiri dengan menggunakan tongkat dan semisalnya? Apakah demikian? Dia menggunakan tongkat dia berdiri ataukah duduk? Wallahu alam, yang afdal itu adalah untuk dia meninggalkan tongkat itu. Jadi bagaimana? Ya sudah duduk, dalam keadaan duduk. Karena itu ada hadis Anas Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi waktu itu masuk masjid, kemudian ada tali yang terjulur ke atas. Nabi mengatakan, "Maha apa ini?" Maka dikatakan ini adalah tali yang dimiliki oleh Zainab kalau dia sholat. Kalau dia dalam badan letih memegang tali tersebut. Maka Nabi mengatakan, "Huluhu, lepaskan." Ini menunjukkan kalau enggak mampu enggak perlu memaksakan diri pakai tongkat ataupun memakai tali, ya itu. Jadi duduk aja. Kemudian sebutkan bagaimana kalau tidak mampu untuk duduk? Ya tadi berbaring di sisi kanan atau kiri. Paham ya, ini sisi kanan atau kiri. Bagaimana kalau kemudian dia dalam badan mustalqiyan mal qudrah ala shalah ala jamhi. Dia tiba-tiba sholat dalam keadaan terlentang, tahu? Terlentang itu tiduran padahal dia mampu untuk apa? Untuk berbaring sisi kanan atau sisi kiri. Maka ini menjadi sunnah, ya. Bahkan dikatakan dari pendapat Syafi'iyah salatnya tidak sah. Dhahirul madzhab Syafi'iyah annaha la tasih. Dhahir dari yang tampak dari madzhab ya Syafi'iyah tidak sah salatnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan berdiri, kalau enggak bisa duduk, kalau enggak bisa berbaring sisi kanan atau kiri. Ala jam itu sisi kanan atau kiri. Jadi jangan langsung terlentang. Kecuali kalau enggak mampu kanan atau kiri baru terlentang. Ya demikian. Bahkan dikatakan tidak sah salatnya. Alam. Orang-orang yang dalam keadaan kritis, sakit, maka diusahakan untuk sholat. Walaupun dia kritis. Ini kadang-kadang membahayakan. Sebagian orang sakit tidak sholat. Jangan ketika dia sakit bahkan untuk sholat. Sholat, jaga dia sholat. Karena boleh jadi dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya bukan karena kasihnya dan itu harus sholat. Walaupun dengan isyarat. Ya demikian. Apakah berbaring sisi kanan atau kiri?
Ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wal mustahab ayusoli ala jambil aiman, disukai sisi kanan. Fa in shalla ala al-aisar, kalau dia sisi kiri jaza boleh. Ya, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'ayyin, tidak menentukan sisi yang mana. Ya, wali annahu yastabil qiblah ala ay jambaini kana. Yang penting menghadap kiblat. Paham? Boleh sisi kanan, sisi kiri, yang penting menghadap kiblat. Ya, kalau mampu untuk sisi kanan atau kiri jangan terentang. Ya, itu sudah tadi kita bahas. Kemudian bagaimana duduknya? Hadis ini dikatakan dhaif ya. Boleh kita dalam keadaan bersila atau seperti duduk iftirash atau duduk yakni tawarruk seperti kita tasyahud awal, tasyahud akhir, paham? Ya, boleh seperti itu. Boleh bersila. Mana yang mudah, karena hadisnya dhaif tadi. Kemudian apabila dia sakit ya dan mampu untuk salat berdiri, ya, apakah mana yang afdal? Dia salat di rumah ya ataukah di masjid? Yang afdal dia di masjid walaupun dalam keadaan duduk. Ya, kalau tidak berat dia salat di masjid dalam keadaan duduk. Ya itu. Selama di sini, kemudian saya